firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Al-hadis amma ba'd. Al-mukarramun kepada para bapak alim ulama utamanya dan para pejabat, jajaran pengurus anak cabang Ibnu anak cabang Uluan, di mana saja berada tempatnya, yang paling aku banggakan dan aku paling sayangi, dan seluruh anak-anakku Ibnu IPPNU Ranting se-anak cabang Uluan. Perkenankanlah di sini aku mau menyampaikan sedikit, bukan fatwa tapi hanya tambih, utamanya untuk pribadi. Kebetulan saat ini di dalam bulan suci Ramadan kita harus tahu kenapa orang Islam kok diwajibkan berpuasa. Padahal susah, berat, dan sengsara. Tapi kenapa kok diwajibkan berpuasa? Kita harus tahu manusia makhluk yang paling sempurna. Karena paling sempurna di dalamnya ada dua faktor, yaitu akal dan nafsu. Di waktu Allah menciptakan akal jadi langsung ditanya, wahai akal, man ana wa man anta? Akal menjawab, anta robbi wa ana abduka dhaif. Artinya, engkau Tuhanku, aku hambamu yang lemah. Ini akal terjadi di waktu dijadikan awal. Sedangkan nafsu yang dipasang dalam pribadi kita masing-masing, di waktu dijadikan ditanya, man anta ya nafsu wa man ana? Jawabannya ana, anta. Ini nafsu. Berarti nafsu yang dipasang dalam pribadi kita sudah berani dengan Sang Pencipta. Sehingga Allah murka. Karena ditanya man anta wa man ana, jawabannya ana, anta. Engkau, aku, lo, gue gitu. Ini nafsu. Karena Allah murka sehingga langsung dimasukkan ke neraka selamanya 100 tahun. Berarti nafsu kita sudah pernah mencicipi di neraka 100 tahun. Karena di neraka 100 tahun dinaikkan, ditanya lagi, ya nafsu man ana wa man anta? Jawabannya tetap ana, anta. Lo, gue. Ini nafsu. Sehingga Allah tidak mau disepelekan dengan makhluk yang dijadikan tersebut, akhirnya dimasukkan ke neraka juk. Neraka juk itu artinya neraka yang tidak panas tapi hanya lapar. Neraka tapi nggak panas, tapi cuma lapar. Sehingga nafsu dimasukkan ke neraka juk
Enggak lama dinaikkan, tanya Allah, ya nafsu man ana wa man anta, jawabannya ganti, anta robbi wa ana abduka dhaif. Engkau Tuhanku, aku hambamu yang lemah. Makanya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita jadi makhluk yang mau bertakwa kepada Allah karena punya nafsu tersebut, makanya kita diwajibkan untuk berpuasa. Nafsu dimasukkan ke neraka enggak punya rasa jera, masukkan neraka baru jera kan gitu. Makanya kita diwajibkan untuk berpuasa. Inilah gara-gara orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Itu bentuk orang yang bertakwa, ya seperti itulah. Masalahnya apa? Orang yang bertakwa, contoh saja, kita punya makanan yang sudah lengkap, hidangan yang sudah tinggal menyantap, tapi kalau waktunya belum sampai waktu untuk berbuka, walaupun itu makanan milik pribadi, tidak mungkin berani menyentuh. Inilah bentuk orang yang bertakwa. Kembali ke anak-anak, apalagi anak IPNU dan IPPNU nih, saat-saatnya untuk puber pertama, kedua, dan selanjutnya. Kalau tidak dilatih untuk seperti itu, khawatirnya cuma dengan IPPNU merasa cocok karena nggak punya rasa takwa. Ya na'udzubillah min dzalik. Seperti hidangan yang sudah disajikan tadi, hidangan tinggal menyantap, kalau bukan waktunya untuk berbuka nggak berani. Sehingga kesimpulannya Ibnu pun seperti itu, boleh berkenalan, tapi awas, hati-hati. Awas, hati-hati, karena di dalam diri kita ada nafsu yang sudah berani dengan yang menciptakan, sedangkan yang selalu mengajak jelek, mengajak perbuatan yang tidak dipuji, semuanya gara-gara nafsu. Makanya kita diwajibkan untuk melatih nafsu kita biar menjadi orang yang takwa seperti itu. Kita diwajibkan untuk menjalankan berpuasa. Sekaligus karena ini saat-saat seperti ini pandemi Corona, ambil sabda Rasul, sumu tasihu, kalian berpuasalah, insya Allah semuanya akan sehat. Puasa insya Allah sehat. Ya mudah-mudahan Corona cepat hilang dari dunia ini, Allahumma amin. Faktornya karena kita semua menjalankan puasa. Sedangkan sabda Rasul, siapapun yang mau berpuasa insya Allah sehat. Anak-anakku yang paling aku banggakan, seperti inilah kewajiban seorang muslim menjalankan puasa, sekaligus kita harus punya rasa bangga bahwa ada bulan puasa. Masalahnya apa? Nafsu kita di neraka tidak punya rasa jera. Sedangkan sabda Rasul yang lain, man faraha biduwuli sahri Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Ini yang kita inginkan seperti itu. Barang siapa bangga dan bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, jasadnya aja oleh Allah diharamkan untuk masuk neraka. Mudah-mudahan kita tergolong itu. Allahumma amin. Bangga dan bahagia bukan karena malah susah, karena kadang-kadang kan susah. Ramadan sudah sekian hari, harinya tinggal berapa hari lagi, cewek belum punya. Dan sebaliknya, yang IPPNU cowok belum punya, akhirnya merana. Allahu Rabbi. Monggo
Lebaran aku mau kemana? Apa di rumah saja? Lebih bisa terjadi seperti itu, karena apapun yang terjadi, nafsu oleh Allah diciptakan jumlahnya 10 juz, akal juga 10 juz. Sedangkan akal dipasang ke Ibnu 9, punya hanya Ibnu saja. Kaum laki-laki dipasang akal 9, wanita hanya 1. 10 juz akal, 1 untuk wanita, 9 untuk pria. Sedangkan nafsu juga 10 juz, yang 1 untuk Ibnu, yang 9 untuk Ibnu untuk wanita. Lo bisanya sinkron ya kalau sudah nikah. Akal 10 kumpul, nafsu 10 kumpul, tinggal mana yang menyetir. Masalahnya apa? Banyak terjadi dalam rumah tangga yang menjadi setir sang istri. Awas, kalau nggak kuat kiamat. Masalahnya apa? Kalau seorang wanita di depan yang banyak keinginannya dibanding kebutuhannya, yang banyak keinginannya dibanding kebutuhannya, apa ya? Masalahnya apa? Kalau laki-laki kan akalnya 9, wanita cuma 1, perang dengan 9 nafsu, berat. Contoh yang mudah saja, sekarang di perjalanan yang sepi, wanita dihadang berapa anak, sudah bingung, paling-paling jerit-jerit, tolong-tolong. Tapi kalau laki-laki dihadang, aku harus gimana, kan gitu, akalnya keluar. Tapi kalau wanita dihadang, yang jadi bingung, karena akalnya cuma 1 juz, yang 9 nafsu. Nah, ini bentuk keadilan Allah, makanya wanita dan pria saling membutuhkan. Nah, karena saling membutuhkan ada batas, dan nggak jadi overdosis. Awas, sampai zaman saat ini, utamanya Ibnu dan IPPNU mengalami itu, perubahan mulai puber pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga kalau tidak ada kendali pengertian di dalam agama membahayakan. Alhamdulillah anak-anakku semangat mengaji, mudah-mudahan ini bisa untuk modal untuk pengendalian nafsu yang ada dalam pribadi kalian masing-masing. Allahumma amin. Utamanya itu sekaligus didalami bab agamanya, syariatnya, terus dilanjut kalau bisa, walaupun masih muda, torekoh dan hakikatnya. Masalahnya apa? Kalau tidak seperti itu, kalau hanya syariat nggak cukup, harus dilengkapi dengan pengertian, ditambah ilmu torekoh dan hakikat. Sekaligus kita harus mendalami keyakinan yang hubungan dengan keimanan, kan hati kita masing-masing. Bisanya kuat iman kita ya karena hati kita yang memperkuat. Kalau hanya syariat saja yang diutamakan, hanya pandai berbicara, menulis dan membaca, ini kalau hanya syariat yang didalami. Makanya saya pesan kepada anak-anakku, utamanya pengurus-pengurus ranting Ibnu dan IPN se-anak cabang Wuluan, monggo Wuluan kita buat menjadi Wuluan yang terbaik, terdepan di dalam segala kegiatan yang positif. Lo yakin kalau kegiatan Ibnu dan Ibnu tidak ada yang negatif. Anak-anakku yang paling aku sayangi, usahakan sesuai dengan firman Allah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya kita yang diwajibkan menjalankan puasa, orang-orang sebelum kita pun juga diwajibkan seperti itu. Mulai Mbah Adam alaihis, tolong jangan sampai meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau Allah menghisab nggak ada dosa yang kecil, dan tidak ada dosa yang besar kalau Allah mengampuni. Sebesar apapun kalau Allah mengampuni tidak ada artinya. Tapi jangan meremehkan yang kecil. Masalahnya apa? Besok akan dihisab semuanya. Sekecil apapun dosanya, kalau dihisab oleh Allah pasti ketemu. Dan siapapun yang menandang dosa sekecil apapun pasti nyicipin neraka. Tapi sebesar apapun dosa kalau diampuni Allah, walaupun yang menandang dosa harus neraka, karena diampuni insya Allah bebas dari api neraka. Allahumma amin. Kita usahakan bersama, apalagi bulan suci Ramadan. Untuk itu saya sebagai Surya Ranting yang ada di pelosok, mungkin pengalaman pun kurang, pengertian juga kurang, tapi insya Allah sedikit tambih, mudah-mudahan, utamanya untuk pribadi. Karena apa? Kalau kita memberi fatwa, anak-anakku sudah apa? Ilmu yang paling susah kan mengamalkannya. Sama dapat ilmu biarkan saja, yang nggak akan bermanfaat, bahkan menjadi mudarat. Sedikit pengertian ilmu yang sudah dimengerti diamalkan, ini yang ilmu manfaat. Monggo yang sudah dimengerti diamalkan, insya Allah. Karena apapun yang terjadi di dalam pribadi kita, apalagi hubungan dengan akal dan nafsu tadi, kalau remnya tidak kuat, walaupun toh sudah berumah tangga, ini nanti yang menjadi setir nafsunya. Seharusnya akal yang menjadi setir. Masalahnya apa? Akal yang bisa untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tapi kalau nafsu, lain lagi. Jalaran apa? Nafsu yang dikejar hanya keinginan. Kalau akal masih memikirkan kebutuhan. Bandingannya apa toh? Kalau kita mengejar kebutuhan, insya Allah gampang cukup, gampang bersyukur. Masalahnya kita punya mobil untuk apa? Misalnya kita ingin mobil untuk apa? Akal berpikir untuk ini biar begini. Kalau akal seperti itu. Tapi kalau nafsu tidak. Yang penting aku harus punya mobil. Manfaatnya nanti dulu. Jadi kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, saya yakin saat ini tidak ada yang kekurangan. Apalagi untuk makan minum sudah berlebihan. Tapi kalau keinginan, saya yakin tidak akan puas. Manusia itu apapun yang dimiliki, seharusnya isi dunia lengkap mulai hari ini sampai kiamat sudah dijatah cukup untuk semua makhluk dan manusia yang tercipta. Tapi kalau orang yang ragus karena mengikuti nafsu, satu orang saja merasa kurang. Jadi kalau yang mengikuti, yang mengendaki dan yang menjadi setir nafsu, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang sudah dimiliki masih merasa kurang. Ingin seperti punya istri aja lah. Kalau ingin punya istri satu, ingin punya dua, punya dua, ingin tiga, dan seterusnya. Itu kalau menuruti keinginan. Tapi kalau kebutuhan, satu cukup. Anak-anakku yang aku sayangi, usahakan. Jadi apapun yang terjadi di dalam pribadi kita ini, kembalikan kontrol sampean tadi loh. Yang menjadi setir sampean akalnya apa?
nafsunya. Kalau ingin menjadi yang terbaik, kedepankan akalnya. Insya Allah nafsu akan mengikuti. Tapi tanpa nafsu gak sempurna. Zaman mau ngaji, mau sholat karena nafsu. Nafsu yang mengajak nafsu. Lagi bernafsu untuk sholat, kan gitu. Lagi bernafsu untuk beribadah, kan gitu ya. Zaman yang nggak berangkat terawih berarti lagi nggak ngaji nggak berangkat juga nggak lagi. Kan gitu. Berarti nafsu juga ada manfaatnya kalau yang menyetir akal gitu loh. Makanya makhluk yang paling sempurna itu manusia, punya akal dan punya nafsu. Malaikat hanya punya akal saja. Malaikat itu makhluk paling juga sempurna, tapi sempurna manusia karena apa? Manusia punya kedua-duanya, punya akal dan nafsu. Kalau malaikat cuma akal, hewan punya nafsu. Hewan khusus nafsu. Tapi kalau manusia komplit, makanya makhluk yang paling sempurna manusia. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi makhluk yang terhebat dan terhormat, terbaik, paling sempurna makhluk yang berbentuk manusia atau makhluk termasuk makhluk natek, lainnya ghairu natek. Bisa berkata dan tidak bisa, sehingga kita punya rasa syukur, alhamdulillah aku jadi makhluk yang sempurna. Monggo diusahakan, karena kita makhluk yang paling sempurna dan paling bagus bentuknya, monggo disyukuri sekaligus usahakan kembalinya pun termasuk juga makhluk yang paling. Masalahnya apa? Manusia tercipta makhluk yang sempurna, tapi na'udzubillah kalau tidak sesuai dengan harapan yang menciptakan, besok kembalinya paling rendah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia, tapi besok akan dikembalikan ke teman yang paling rendah kecuali yang beriman dan beramal. Ini yang kita harus ingat, selalu ingat, seperti mengaji dan sholat dan segala lain sebagainya, mencari ilmu itu amalan sholihat. Didasari di situ amanu wa amilus sholihat. Masalahnya apa? Kalau hanya cukup iman tidak amilus sholihat, nggak akan manfaat. Kurang manfaat imannya kalau tidak disertai amilus sholihat. Makanya di situ kalau kata-kata amanu pasti disertai amilus. Saya yakin sampan semua bisa mengerti dan bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita dijadikan yang terbaik harus mensyukuri dan manfaatkan apa yang terbaik. Insya Allah dengan demikian perbuatan kita akan terkontrol terus. Apalagi kita yakin bahwa dalam pribadi kita ada dua faktor yang berlawanan. Satu yang mengajak bagus, yang satu mengajak jelek. Nafsu dan yang paling akhir sekaligus, walaupun cuma tambah, aku mengajak, monggo usahakan utamanya wuluhan. Masalahnya apa? Kalau kalian bisa menjaga hal tersebut, insya Allah sesuatu yang kita inginkan ke depan akan terwujud, menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah. Masalahnya apa? Kalau kita kurang kontrol ya, masalahnya yaitu tadi, kalau sudah disetir nafsu, apapun yang terjadi merasa ini kecil, ini remeh, sesuatu yang haram jadi dihal. Padahal
menghalalkan sesuatu yang haram, orang tersebut jadi hukumnya murtad. Ini haram padahal ini halal, juga murtad. Makanya anak-anakku kalau ditanya hukum, misalnya kalau nggak tahu ya jawab nggak tahu, jangan mengada-ada. Sama nggak tahu hukumnya, oh ini haram misalnya padahal nggak tahu, sedangkan aslinya halal. Haram dan dibolak-balik lah. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ini jadi murtad. Awas kalian pemuda-pemudi yang menjadi harapan bapak-bapak, monggo usahakan jadi harapan yang terbaik dan mudah-mudahan menjadi kader penerus yang diridhoi oleh Allah SWT. Sekian demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.